Weling dalem saka Kanjeng Gusti Pangeran Benawa pada masa itu dawuh marang putra wayahe, padha nglakonana poso apit weton kalamun Sugeng rawuh, sana kadang kinasih, mugia tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Seniman keluar rumah di lapangan terus bisa kontak saya atau nanti menghubungi admin di deskripsi. Nanti jika beliau berkenan akan saya sampaikan untuk bertemu. Bisa dilanjutkan dulu Romo sebelum kita menginjak ke pertanyaan teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan, lo nek nenggone kuburan pantes so, tapi nek nenggone wit gede kae, ora ono kuburane, nenggone anu enggak. Ono sindire barang, ono wayange barang, ngoten niku kan. Ketahuilah bahwasanya pada masa itu penduduk tidak sepadat sekarang. Mayoritas penduduk pekerjaannya bertani dan rumahnya juga berjauhan, berkelompok-berkelompok. Maka Pak Dukuk atau Bebau desa ini caranya mengundang massa untuk mengumpulkan suatu pengumuman, maka disampaikannya pada saat mereka berteduh di pepohonan itu. Para pendudukku sesuk dina iki ape ana acara ngene iki. Nah, akhirnya karena tempat itu sering dijadikan tempat berkumpul, maka dijadikanlah itu tempat untuk sedekah bumi dan berbagi rasa. Berbagi rasa. Berbagi rasa artinya si A mendapatkan hasil sekian, si B yo nasibnya rada elek mergo dipangan sundep, dipangan wereng, dipangan dan apa jenenge bule dan sebagainya, bisa menikmati hasil dari saudaranya tersebut. Sedekah bumi di tempat pepohonan. Lo kok nanggap apa? Sindir nanggap wayang itu syukuran. Tidak termasuk dalam sedekahnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan berkah serta rezeki berlimpah, parine jagunge gak dipangan wereng. Apa salah nek seneng-seneng? Apa lah ya apik kuwi timbangane saiki seneng-seneng ning karaoke. Ngoten lho. Anak bojone ditinggal Jadi syukuran itu wujud bersyukurnya pada Sang Pencipta alam. Bumi, langit, manusia, pepohonan ini adalah milik Allah. Ada yang memiliki. Jadi orang kok nyembah danyangan. Tapi nyatane ngobong dupo, pertanyaannya. Dupo itu wewangian. Kita berada di lokasi berdekatan dengan misalnya makam. Ini tentu saja ada bau yang tidak sedap. Apalagi di pepohonan yang rindang. Bisa jadi ada binatang yang mati di sana. Maka di bawah pohon yang seputaran untuk bersedekah itu diobongi menyan. Ora kok ngingoni demit, tapi ngusir ambu. Jadi ketika bau sendawa atau bau kemenyan yang membumbung itu memenuhi ruangan itu kan seger ambune kan seger. Salah ning ndi iki kanggo ngusir ambu-ambu kuwi lho. Gitu. Sedangkan Rasul sendiri suka wewangian. Lah ngoten. Kok kita disalahkan, kok ngingoni jin, ngingoni setan, yo ora. Oke, sekarang ini Romo, pertanyaan dari saya, ini mungkin dari sana, kira-kira batasan
kalau menurut orang Jawa, ini dalam perspektif Jawa ya, kita tidak berbicara nama apapun, itu kira-kira bagaimana? Karena kalau di Jawa itu orang bersanggul itu kan sudah menjadi ciri khas. iya bagian dari ciri khas atau kemudian tradisi lah perempuan Jawa, begitu wanita Jawa. Sementara sekarang kemudian diberikan label, waduh, segala macam lah nenek-neneknya. Romo bagaimana menanggapinya? Batasan aurat, ya batasan aurat itu untuk wanita, dada, dan betis. Mulai dari dada sampai betis. Maka jenengan pirsani wong wedok Jawa sing kembenan kae watese dodo terus polok. Polok iki ra ketok, polok kuwi wadi. Rahasia, kencete wong wedok kuwi wadi. Dene wong lanang ya ming sewates sak dhuwure dengkul nganti tekan dodo. Ngoten. Sak nganti tekan puser kuwi wong lanang. Ini sekali lagi pertanyaan ini hanya untuk ingin tahu saja. Kalau setelah melakukan hubungan suami istri, pada umumnya orang itu kan melakukan mandi jinabat. Nah, itu kalau di dalam perspektif Jawa, ini pertanyaan dari orang Sementara ini tak jawab sesuai pertanyaan saja, karena nanti yang bertanya biar mengikuti channel ini terus, karena nanti akan ada namanya Metu Manten Mati. Jadi yang namanya jinabat atau mandi junub itu tidak setelah berhubungan saja, bahkan kalau perlu sebelumnya. Jadi sebelum azima utawa saresmi utawa tembung kaprae bersetubuh dengan istrinya, meskipun iku wae dhewe, ojo langsung gobrak-gabruk. Karena ini akan menumbuhkan bibit yang jelek. Untuk mendapatkan bibit yang baik seyogianya setelah apabila berkehendak untuk menggauli istrinya, sempatkan untuk berwudu terlebih dulu. Iya, orang Jawa seperti itu, Mas. bibit tadi ya, Romo? Iya. Nah, sehingga kita laki-laki ini kadang-kadang juga terdorong oleh emosi, agar emosi ini tidak ikut di dalam rasa kita. Jika rasa ini tertanam,